Hey sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Hari ini saya akan membahas tentang 3 kategori produk yang akan laris di Tokopedia. Nah, di video kali ini saya akan membahas kategori-kategori apa aja yang perkiraan akan naik penjualannya di platform Tokopedia. Nah, data yang saya ambil ini untuk akhir tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023. Nah, jadi simak video ini sampai habis sob, agar kalian tahu kategori-kategori apa aja yang perkiraannya akan naik di Tokopedia. Nah, dalam berjualan online, pasti setiap seller marketplace itu akan menentukan kategori produk yang akan mereka jual. Nah, ketika menentukan kategori produk tersebut dibutuhkan yang namanya data permintaan pasar untuk dijadikan bahan riset. Karena riset data pasar ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap seller marketplace online shop. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video yang ini nih, bahwasanya ketika kalian tidak melakukan riset dan sekedar menebak-nebak produk yang akan kalian jadikan jualan online, maka saya yakin produk kalian tersebut pasti akan susah terjual dan saya pastikan akan sepi orderan sob. Makanya butuh data yang pas dan sesuai sebagai acuan untuk melakukan riset data lebih detail lagi. Nah, di pembahasan materi video kali ini saya mengambil data riset dari situs website Digiman dengan menggunakan metode teknik forecasting 2023 di Dimia. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu metode forecasting, yaitu ilmu yang dapat memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan dengan melakukan analisis terhadap data masa lalu untuk menemukan hubungan pola dan kecenderungan sistematis. Jadi dengan menggunakan metode forecasting ini kita akan mengetahui kategori-kategori apa yang perkiraan akan naik penjualannya sob di platform Tokopedia. Nah, metode forecasting yang ada di Dimia ini dibuat oleh artificial intelligence yang sama persis digunakan di Amazon. Nah, data tersebut dibuat berdasarkan penjualan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, tetapi masih belum memperhitungkan kemungkinan adanya resesi tahun 2023 sob. Nah, saya singgung sedikit nih mengenai resesi, bahwasanya akhir-akhir ini banyak banget yang mengangkat topik tersebut sob, bahwasanya diperkirakan tahun 2023 itu akan terjadi yang namanya resesi. Nah, itu sangat mengkhawatirkan sekali jika memang benar-benar terjadi sob. Tapi tenang sob, kita belum mengetahui secara jelas gambaran tahun 2023, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, yang jelas pemerintah Indonesia pasti sudah memikirkan hal tersebut dan mencarikan solusi agar tidak terkena dampak dari resesi. Nah, saya sebenarnya kurang setuju nih dengan para influencer atau pakar bisnis yang mengangkat topik resesi ini secara berlebihan. Karena pasti banyak sekali di luar sana yang menangkap topik tersebut juga secara berlebihan. Nah, jangan sampai ada panic situation sob. Dan jangan sampai kalian menimbun uang kalian untuk tidak dibelanjakan karena akan memperparah resesi. Wah, jadi ngomongin resesi nih. Nah, kita serahkan semuanya sob kepada pemerintahan aja, karena kita ngurusin ekonomi sendiri saja masih kebingungan, masa mau ngurusin ekonomi Indonesia, bener nggak? Nah, kita balik ke pembahasan. Jadi kategori-kategori yang saya angkat ini langsung saya ambil dari tools yang ada di Dimia. Nah, saya akan disclaimer dulu nih biar tidak ada pro kontra kategori-kategori terlaris yang ada di Tokopedia untuk akhir tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023 sob. Karena yang menentukan sukses tidaknya berjualan online itu sebenarnya dari diri seller sendiri sob. Walaupun kalian punya banyak hero produk atau winning produk, tapi kalau tidak fokus terhadap jualan online kalian pasti tidak akan sukses.
Nah, apa aja sih kategori-kategori yang perkiraan akan naik penjualannya di Tokopedia untuk akhir tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023? Nah, simak video ini baik-baik sob. Tapi sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, seperti biasanya silakan yang belum like video ini, like dulu dong sebagai apresiasi kalian agar saya tetap semangat mengedukasi kalian setiap harinya. Oke, kita masuk ke kategori terlaris pertama, yaitu kategori dapur. Nah, kita bisa lihat grafiknya sob. Kategori ini mengalami penurunan di bulan Mei, Juni, dan terakhir di bulan Juli. Tetapi sempat mengalami penaikan penjualan yang sangat drastis di bulan Agustus dan September. Bahkan perkiraan sampai 9 juta penjualan produk. Wah, ini sangat banyak sob. Dan sempat turun lagi di bulan kemarin nih, di bulan Oktober, sampai menyentuh angka sekitar 4.800.000 penjualan produk. Turunnya sangat deras nih. Dan diperkirakan tren penjualan produk kategori dapur ini akan naik secara berkala November 2022 sampai April 2023. Jadi perkiraan di bulan ini nih akan mengalami kenaikan sampai nanti di April 2023 sob. Dan kemudian mengalami penurunan di bulan Mei dan Juni. Nah, setelah mengalami penaikan tadi beberapa bulan sampai April 2023, kemudian Mei Juni itu mengalami penurunan. Nah, ketika kalian masuk ke kategori ini dan menjual beberapa produk di kategori ini, kalian punya beberapa waktu yang sangat panjang sob untuk menemukan produk hero atau winning product untuk kalian up atau push terhadap penjualan dan ulasan bagus. Nah, jadi ketika ada penurunan tadi di bulan Mei dan Juni, maka produk kalian tetap akan naik karena kalian sudah menemukan winning product. Tetapi perkiraan ini masih belum memperhitungkan kemungkinan adanya resesi sob. Jadi ini masih perkiraan saja. Oke, kita masuk ke kategori terlaris kedua, yaitu kategori rumah tangga. Kalau kita lihat tren grafiknya seperti ini nih. Nah, mungkin tren grafik hampir mirip dengan kategori dapur sob. Cuma selisih mungkin 300.000 penjualan. Nah, ini tidak banyak nih. Pada bulan Juli sampai September mengalami kenaikan yang signifikan sampai di angka sekitar 6.100.000 penjualan produk. Kemudian bulan Oktober kemarin nih turun sampai menyentuh angka sekitar 4.100.000 penjualan. Wah, ini turun sekitar 2 juta penjualan produk sob. Dan bulan November dipastikan naik secara bertahap sampai Februari. Jadi November, Desember, Januari, Februari. Nah, sekitar 3-4 bulan akan mengalami kenaikan secara berkala. Kemudian di bulan Maret sampai Juni akan mengalami penurunan secara berkala juga. Mungkin tidak besar, sekitar 5.000 penjualan. Nah, ketika kalian terjun di kategori rumah tangga ini, kalian bisa menentukan hero produk atau winning product untuk kalian up penjualannya atau ulasan bagus, biar ketika ada penurunan itu tidak terjadi di produk kalian sob. Walaupun ini yang turun itu adalah kategori, tetapi jika produk kalian itu ketemu winning produknya, maka saya yakin penjualan di toko kalian itu akan tetap mengalami kenaikan yang sangat drastis. Nah, tetapi seperti sebelumnya, perkiraan ini masih belum memperhitungkan adanya resesi tahun depan atau di tahun 2023 sob. Oke, kita masuk ke kategori terlaris terakhir atau yang ketiga, yaitu kategori kesehatan. Nah, kita lihat grafiknya nih. Penjualan kategori ini terbilang meningkat sejak naik turun di bulan Juli sampai bulan November ini. Tetapi setelah naik di bulan Agustus dan September, di bulan Oktober sempat turun di angka 3.900.000 penjualan produk dan diprediksi naik bulan November sampai Januari. Jadi di bulan November ini ya, di event 11.11 ini akan naik sampai nanti di Januari 2023. Jadi masih ada 3 bulan untuk kalian menemukan hero produk atau winning product
di kategori kesehatan ini sob. Nah, tetapi di bulan Januari sampai Juni 2023 bisa diprediksi atau bisa dibilang kategori ini tidak ada kenaikan dan penurunan, jadi normal. Nah, jadi penjualan kategori ini bisa dibilang tidak ada kenaikan dan penurunan sob. Tetapi ini masih belum memperhitungkan adanya resesi di tahun 2023. Makanya berdoa saja agar tidak ada kejadian resesi khususnya yang ada di Indonesia ini. Nah, saya kasih gambaran kategori kesehatan ini. Kalau kalian terjun di kategori ini, pastikan kalian punya brand dulu sob. Nah, kita akan bahas di next video 2 kategori yang butuh nama ketika kalian berjualan, biar kalian nantinya banjir orderan sob. Nah, mungkin ini adalah data yang saya ambil langsung dari tools yang ada di Dimia. Nah, kalian bisa jadikan acuan penjualan di kategori produk tersebut khususnya yang ada di Tokopedia sob. Tetapi sebelumnya saya akan disclaimer dulu nih terkait tentang data ini. Jadi data yang ditampilkan itu berdasarkan produk yang terdisplay dan tidak bisa menggambarkan kondisi seutuhnya. Karena gambaran seutuhnya hanya dimiliki oleh platform yang ada di Tokopedia. Jadi ini adalah gambaran dari metode forecasting yang ada di Dimia sob, dari salah satu website yaitu Digiman. Nah, mungkin penjelasan saya cukup sekian. Apabila ada trik, tips, atau saran lainnya terkait video selanjutnya yang akan saya bahas, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru seputar dunia marketplace online. Nah, mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.